Hai teman-teman, pada mata kuliah akuntansi penggabungan usaha kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang PSAK 68 yaitu akuntansi nilai wajar. Untuk nama-nama kelompoknya dapat dilihat di layar. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami, selamat mendengarkan. Dalam video ini kita akan membahas tentang PSAK 68 yaitu tentang pengukuran nilai wajar. Pengukuran nilai wajar merupakan standar akuntansi yang bertujuan untuk menentukan harga di mana transaksi teratur akan terjadi antara pelaku pasar dalam kondisi pada tanggal pengukuran. PSAK ini mengatur tentang pengukuran dengan input informasi yang dapat diobservasi dengan harga kuotasian di pasar aktif dikurang dengan level 1. Dan pengukuran dengan teknik valuasinya adalah level 2 dan level 3. Nilai wajar diukur dengan mempertimbangkan informasi pada tanggal pelaporan dan tidak memasukkan informasi yang memuat prediksi pada masa depan. Untuk melakukan pertimbangan diperlukan bukti data yang sesuai fakta, tetapi yang menjadi pokok permasalahan perusahaan atau pada entitas umumnya adalah menentukan apakah transaksi yang terjadi merupakan transaksi teratur atau tidak teratur. Tujuan adanya PSAK 68 ini adalah yang pertama, mendefinisikan nilai wajar. Yang kedua, menetapkan dalam suatu pernyataan kerangka atau pengukuran nilai wajar. Dan yang ketiga, mensyaratkan pengungkapan mengenai nilai wajar. Di video ini saya akan membahas tentang ruang lingkup akuntansi nilai wajar. Ruang lingkup akuntansi nilai wajar terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengukuran dan pengungkapan. Yang termasuk dalam pengukuran dan pengungkapan adalah 1. Transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53 atau pembayaran berbasis saham. Yang kedua, transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 30 atau sewa. Yang ketiga, pengukuran yang memiliki beberapa keserupaan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar seperti nilai realisasi neto dalam PSAK 14 yaitu persediaan atau nilai pakai. Dalam PSAK 48 yaitu penurunan nilai hasil. Yang kedua, pengungkapan. Yang termasuk ke dalam pengungkapan yaitu yang pertama, aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai PSAK 24. Yang kedua, investasi program manfaat guna karya yaitu diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 18. Yang ketiga, aset yang terpulihkannya adalah nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan sesuai dengan PSAK 48. Pengukuran akuntansi nilai wajar. Nilai wajar ini digunakan untuk mengukur satu aset, sekelompok aset, satu liabilitas, sekelompok liabilitas, konsiderasi bersih dari satu atau lebih aset, dikurangi satu atau lebih liabilitas terkait, satu segmen atau divisi dari sebuah entitas, satu lokasi atau wilayah dari suatu entitas, satu keseluruhan entitas. Konsep dalam pengukuran nilai wajar. Apa harga keluaran atau exit price, di mana pasar utama dari pasar yang paling menguntungkan, siapa pelaku pasar, bagaimana penggunaan tertinggi dan terbaik. Prinsip pengungkapan. Yang pertama, pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan liabilitas. Yang kedua, menyajikan informasi kuantitatif dalam format tabel dianggap lebih baik, kecuali format dirasakan lebih unggul. Yang terakhir adalah pengungkapan. Tujuan pengungkapan nilai wajar adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai 1. Aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang atau tidak berulang dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan awal. Yang kedua adalah pengukuran nilai wajar yang berulang yang berkaitan dengan dampak terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode tersebut. Untuk memenuhi tujuan pengungkapan, entitas mempertimbangkan seluruh hal sebagai berikut. 1. Level detail yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat pengungkapan. 2. Banyaknya penekanan yang ditetapkan di setiap syarat. 3. Banyaknya penggabungan atau pemisahan yang perlu dilaksanakan. 4. Informasi tambahan untuk evaluasi informasi kuantitatif yang ingin diungkapkan.
Hal yang umum yang diungkapkan antara lain: A. Alasan pengukuran. B. Level hierarki di mana nilai wajar dikategorikan. C. Jumlah perpindahan antara level. D. Penjelasan mengenai teknik penilaian dan input yang digunakan. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami meminta maaf dan terima kasih.